Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Aryani Dwi Kesumawardani MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Biologi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Dwi Oktavianisa, NPM 201106276, Prodi Pendidikan Biologi, kelas B semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit berbagi mengenai taksonomi variabel dalam pembelajaran dan kaitannya dengan pemanfaatan media pembelajaran. Sebagai salah satu komponen pembelajaran, media tidak luput dari pembahasan sistem pembelajaran secara menyeluruh. Pemanfaatan media seharusnya merupakan bagian yang harus mendapat perhatian pembelajar dalam setiap kegiatan pembelajaran. Namun kenyataannya, bagian inilah yang masih sering terabaikan dengan berbagai alasan. Alasan yang sering muncul antara lain terbatasnya waktu untuk membuat persiapan mengajar, sulitnya mencari media yang tepat, tidak tersedianya biaya, dan lain-lain. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika setiap pembelajar telah membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan dalam hal media pembelajaran. Banyak upaya yang telah dilakukan ilmuwan pembelajaran dalam mengklasifikasikan variabel-variabel dalam pembelajaran. Namun, klasifikasi yang nampak lebih rinci dan memadai sebagai landasan pengembangan suatu teori pembelajaran, seperti yang dikemukakan oleh Regelut dan kawan-kawan, klasifikasi variabel-variabel pembelajaran ini dimodifikasi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kondisi pembelajaran, yang kedua adalah metode pembelajaran, dan yang ketiga adalah hasil pembelajaran. Yang pertama akan kita bahas adalah kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran variabel yang termasuk ke dalam kondisi pembelajaran yaitu variabel-variabel yang mempengaruhi penggunaan variabel metode. Oleh karena itu, perhatian kita adalah untuk mereskripsikan metode pembelajaran, maka variabel kondisi haruslah yang berinteraksi dengan metode dan sekaligus berada di luar kontrol perancang pembelajaran. Maksud yang terpenting dari bahasan ini adalah mengidentifikasi variabel-variabel kondisi pembelajaran yang memiliki pengaruh utama pada ketiga variabel metode. Yang pertama adalah tujuan dan karakteristik bidang studi. Tujuan suatu bidang studi adalah pernyataan tentang hasil pembelajaran yang diharapkan, sedangkan karakteristik bidang studi adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat memberikan landasan yang berguna sekali dalam mendeskripsikan strategi pembelajaran. Yang kedua adalah kendala dan karakteristik bidang studi. Kendala yaitu keterbatasan sumber-sumber seperti waktu, media, personalia, dan uang. Karakteristik peserta didik adalah aspek-aspek atau kualitas peserta didik seperti bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah dimilikinya. Kendala yang seringkali ditemukan seorang pendidik dalam menjalin kegiatan belajar dan pembelajaran, terkadang guru sangat kesulitan untuk memilih media dalam pembelajaran, sedangkan media adalah sesuatu yang mempunyai arti yang cukup penting. Dan yang selanjutnya adalah karakteristik siswa. Karakteristik siswa adalah aspek-aspek atau kualitas perseorangan siswa seperti bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah dimiliki. Karakter siswa yang bermacam-macam menuntut guru untuk membuat strategi dalam pembelajaran dan pengelolaan pembelajaran. Bagaimanapun juga, pada tingkat tertentu, mungkin sekali suatu variabel kondisi akan mempengaruhi setiap variabel metode, di samping pengaruh utamanya pada strategi pengelolaan pembelajaran. Yang kedua adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara melakukan atau menyajikan, menguraikan, memberi contoh dan memberi latihan isi pelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penggunaan metode terkadang guru harus menyesuaikan dengan kondisi dan suasana kelas, bahkan jumlah anak mempengaruhi penggunaan metode. Dalam mengajar, guru jarang sekali menggunakan satu metode, karena mereka menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan ada kelemahannya. Penggunaan satu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan bagi peserta didik. Anak didik terlihat kurang bersemangat dalam belajar. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi guru dan anak didik. Guru mendapatkan kegagalan dalam penyampaian pesan keilmuan dan anak-anak dirugikan. Ini berarti metode tidak dapat difungsikan oleh guru sebagai alat motivasi ekstrinsik dalam kegiatan belajar mengajar. Variabel-variabel metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah strategi pengorganisasian. Strategi pengorganisasian adalah metode untuk mengorganisasi isi bidang studi yang telah dipilih untuk pembelajaran.
adalah strategi penyampaian. Strategi penyampaian adalah metode untuk menyampaikan pembelajaran kepada siswa untuk menerima serta merespon masukan yang berasal dari siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi lebih lama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang lambat. Faktor intelijensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap tahap pembelajaran yang diberikan oleh guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi sehingga penguasaan penuh dapat tercapai. Yang selanjutnya adalah strategi pengelolaan. Strategi pengelolaan pembelajaran merupakan komponen variabel metode yang berurusan dengan bagaimana menata interaksi antara si belajar dengan variabel metode pembelajaran lainnya. Strategi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang strategi pengorganisasian dan strategi penyampaian mana yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran adalah semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi yang berbeda. Variabel hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah keefektifan. Keefektifan pembelajaran biasanya diukur dengan tingkat pencapaian isi belajar. Yang kedua adalah efisiensi. Pembelajaran biasanya diukur dengan rasio antara keefektifan dan jumlah waktu yang dipakai si belajar atau jumlah biaya pembelajaran yang digunakan. Yang ketiga adalah daya tarik. Daya tarik pembelajaran biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan siswa untuk tetap belajar. Dari 3 variabel di atas, kita dapat mengukur keberhasilan kita dalam mengajar, apakah pembelajaran kita sudah efektif, efisien, dan memiliki daya tarik. Ciri pembelajaran yang baik, apabila pembelajaran tersebut efektif, artinya si belajar telah mencapai tujuan dari apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian efisien, sudahkah waktu yang ditentukan mencukupi dalam penyampaian materi pembelajaran, dan apakah biaya yang diperlukan dalam pembelajaran tadi sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya, adakah pembelajaran yang disampaikan memiliki daya tarik tersendiri bagi siswa? Apabila pembelajaran tersebut memberikan kesan kepada siswa dan siswa cenderung untuk mencintai pembelajaran itu, berarti kita telah berhasil dan melaksanakan pembelajaran. Baiklah, dari uraian materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa variabel kondisi pembelajaran, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi efek metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Reglet dan Merrill mengelompokkan variabel kondisi pembelajaran menjadi 3, yaitu yang pertama adalah tujuan dan karakteristik bidang studi, yang kedua adalah kendala dan karakteristik bidang studi, dan yang ketiga adalah karakteristik siswa. Kemudian variabel metode pembelajaran, yaitu cara-cara yang berbeda untuk mencapai hasil pembelajaran yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda. Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3, yaitu yang pertama adalah strategi pengorganisasian, yang kedua adalah strategi penyampaian, dan yang ketiga adalah strategi pengelolaan. Yang selanjutnya adalah variabel hasil pembelajaran, yaitu semua efek yang dapat dijadikan sebagai indikator tentang nilai dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi yang berbeda. Variabel hasil pembelajaran juga diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah keefektifan, yang kedua adalah efisien, dan yang terakhir adalah daya tarik. Media harus dapat kita manfaatkan secara maksimal untuk membantu pembelajar mencapai tujuan belajarnya. Alangkah minimnya pengalaman belajar peserta didik kita jika mereka hanya memperoleh informasi dari sumber-sumber yang terbatas. Masih banyak sumber belajar lain yang dapat kita manfaatkan untuk membuat pembelajar kita belajar. Peran penting pembelajar adalah mengupayakan agar setiap pembelajarnya dapat berinteraksi dengan sebanyak mungkin sumber belajar. Pemanfaatan media pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu agar kegiatan pembelajaran lebih efektif, mencapai tujuan, dan efisien dalam hal tenaga, waktu, dan biaya. Baiklah, itulah tadi penyampaian dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan mohon untuk dikoreksi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.